Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini. Teman-teman pernah nggak sih pengen belajar merakit seperangkat komputer tapi masih belum berani atau ragu pegang hardware benerannya? Nah tenang, karena di video kali ini kita akan belajar merakit komputer tapi secara virtual. Nah software yang saya gunakan kali ini adalah Cisco IT Essential Virtual Desktop. Apa sih Cisco IT Essential Virtual Desktop itu? Jadi software ini digunakan sebagai media pembelajaran bagaimana memasang komponen-komponen komputer agar menjadi satu perangkat komputer desktop. Kita sudah lihat dari namanya tadi virtual, jadi bentuknya virtual. Jadi kalau misalkan teman-teman masih belum punya komponen-komponen benerannya atau masih belum berani pasang-pasang karena takut salah colok misalkan ya, bisa pakai software ini. Cisco IT Essential Virtual Desktop ini juga ada ini ya penjelasannya mengenai komponen-komponen yang akan kita pasang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak akan bingung nih, ini buat apa ya? Terus ini cara pasangnya gimana ya? Pokoknya nanti ada dikasih tahu, pokoknya gampang pokoknya. Oh ya, buat teman-teman yang ingin mencoba sendiri softwarenya, saya sudah siapkan filenya di kolom deskripsi ya. Jadi kalau teman-teman pengen nyobain bisa langsung download. Nah sebenarnya ada beberapa komponen termasuk komponen jenis lama ini, floppy disk. Nah itu untuk disket tuh. Nah kan sekarang udah jarang yang pakai ya disket gitu, atau mungkin sama sekali udah nggak ada mungkin. Nah terus kabel-kabel juga ini ada sebagian yang masih pakai PATA. Jadi PATA itu yang masih yang panjang gitu kabel datanya. Kalau sekarang kan SSD kayak hard disk yang terkini kan terbaru gini udah modelnya SATA gitu, yang kabel datanya itu yang lebih kecil. Tapi secara garis besar dalam merakit sebuah perangkat PC-nya ini mah sama aja kok. Nah baik, kita langsung aja. Halaman pertama ini ada introduction ya, maksudnya selamat datang katanya gitu. Nah kini kita next aja. Ada 3 mode dalam software ini, diantaranya learn mode, test mode, sama explore mode. Teman-teman bisa baca sendiri ya, ini penjelasannya. Kita next aja. Nah ini tadi ada learn, test, explore. Nah ini anti static mat itu kayak karet gitu, alas anti statik. Jadi buat nyimpen perangkat-perangkat ceritanya gitu. Nah ini ada komponen-komponen yang akan kita pasang nanti. Nah nanti ada kita bisa pasang, terus bisa kita putar ke kiri ke kanan, terus kita install. Ini ada penjelasannya juga kalau teman-teman bingung ini fungsinya buat apa gitu, bisa kelihatan juga. Nah ini kalau teman-teman sudah siap, ini ada beberapa layer ya. Jadi ada pertama kita pasang power supply, terus ada bagian motherboard, ada adapter card, internal drives, external base itu kayak CD-ROM, kayak floppy disk gitu. Terus ada kabel internal sama kabel eksternal itu buat masang kayak ke monitor, ke mouse gitu dan lain-lain. Kalau sudah, kita skip saja. Nah, kita langsung dihadapkan pada sebuah casing PC yang standar ya, bukan casing gaming ini kayaknya. Nah ini pertama-tama kita pasang power supply. Teman-teman bisa klik, tahan, kemudian tarik ke warna, ada ini muncul warna kuning ini, lepas. Nah ini kita putar supaya sampai pas. Kalau misalkan sudah yakin pas, kita klik install. Nah, kita pasang bautnya. Nanti secara otomatis dia masuk. Kita klik OK. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke bagian motherboard. Nah, ini. Ini ada beberapa perangkat yang harus kita pasang. Perangkat komponen utama, diantaranya ada RAM, CPU, sama heatsink atau pendingin prosesornya. Kita pasang dulu ini ya. Pasang dulu prosesornya. Kita klik tahan, kemudian tarik ke sini. Nah, ini bagaimana supaya kita tahu posisi yang pas untuk dipasang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sedikit apa ya? Kalau disebutnya coakan gitu, ada sedikit kayak bolong gitu. Ada 2 di sini, ini kiri dan kanan. Jadi kita lihat ininya, posisi ininya. Kalau sudah yakin, klik ini. Nah nanti dia otomatis langsung kepasang.
Jangan lupa ditutup, tinggal klik ini, lalu kita kunci. Nah sudah, kita kemudian pasang RAM. Kita tarik ke sini, klik tahan, lepas di sini. Nah, teman-teman bisa putar sampai pas ini ya. Ini ada colokan lagi. Bentuknya gini kan, lebih besar ke sebelah kiri kan daripada yang kanan. Kalau sudah yakin, klik pasang. Jangan lupa dikunci. Nah, ini langsung dikunci ya. Kalau misalkan teman-teman ngerakit secara langsung hardware-nya, itu ada suara klik-klik gitu, tinggal ditahan gitu, nanti ada kayak nyetrek gitu lah istilahnya. Terus kita pasang RAM kedua. Sama kayak tadi prosesnya, kita putar saja sampai pas, kira-kira kita install. Jangan lupa kalau sudah dikunci. Iya. Nah, ini sebelum pasang heatsink, kita oleskan dulu pasta. Ini pasta, bukan pasta spaghetti ya, ini pasta thermal. Disebutnya pasta ini. Jadi untuk sebagai apa ya, perantara antara CPU atau prosesor ke heatsinknya, pendinginnya. Kalau sudah terpasang ini ya, kita tarik di sini. Jangan lupa kita pasang penguncinya. Terus pasang juga ini kabel list ininya, powernya. Kita atur. Nah, kalau sudah pas kita klik install, pasang. Nah, terus kita pasang motherboard ini ke case-nya, ke casingnya. Nah, ini kita putar saja. Kalau sudah yakin, kita klik install. Ya, terpasang. Jangan lupa pasang bautnya. Sip, untuk bagian motherboard sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke kartu adapter. Nah, kartu adapter ini diantaranya apa saja sih? Ada NIC atau Network Interface Card, jadi buat kabelan ya, konektor kabelan masuknya ke sini. Terus ada wireless NIC, jadi untuk menangkap sinyal WiFi. Terus ada video adapter, maksudnya kartu grafis ya, buat kita nyambungin PC ke monitor. Teman-teman kita boleh pasang video cardnya dulu. Jangan lupa diklik, ditahan, kemudian dilepas di sini. Jangan lupa pasang bautnya, tinggal ditarik aja, dilepas. Kemudian kartu ininya ya, LAN-nya tarik ke sini. Jangan lupa bautnya. Satu lagi buat penangkap WiFi. Pasang juga bautnya. Sip, udah selesai. Nah, kalau sudah terpasang, kita klik OK saja. Kita langsung lanjut ke bagian internal drives. Nah, di internal drives itu ada apa aja sih? Di antaranya ada hard disk, optical drive, sama floppy disk drive. Kita pasang dulu hard disknya. Tinggal diklik, tahan, kemudian tarik ke sini. Nah, ini kita pasang aja, kita atur sedemikian rupa supaya lurus. Kemudian kita install, pasang. Jangan lupa bautnya. Ya. Oke. Nah, kita langsung ke drive external BIOS. Oh, tadi internal drive itu maksudnya hard disk internal ya. Kalau misalkan drive external BIOS itu kayak misalkan ini justru optical drive sama floppy disk drive. Nah, untuk bagian ini kita pasang aja langsung DVD room-nya, lurusin, terus kemudian kita install. Jangan lupa pasang bautnya. Kalau sudah, masukkan untuk disket, floppy disk drive maksudnya, putar, kemudian kita install. Jangan lupa bautnya pasang. Sip, sudah. Lanjut kita pasang kabel. Nah, ini dari power supply ini ada berbagai macam kabel. Teman-teman nggak akan kebingungan karena kita dari bentuknya aja sudah beda-beda gitu. Jadi punya fungsinya masing-masing gitu.
Nah ini kita klik ini yang untuk power ke motherboardnya ya. Terus kita klik yang ini, kita putar sampai kira-kira seperti ini, kemudian kita install. Nah untuk kabelnya, klik dulu ini kabelnya, lalu klik yang di motherboard, kita putar saja. Kalau sudah kira-kira yakin, klik pasang. Kemudian apa lagi ya? Nah ini buat kabel ke DVD room. Klik dulu kabelnya, lalu kita klik yang di DVD roomnya. Ini juga sama, ini buat floppy drive. Kita klik kabelnya dulu, lalu kita klik di drive-nya, kita putar. Ini ada bentuknya kayak gini ya, buat bentuknya, lihat. Ini kan seperti gini ya. Kita langsung pas. Kalau sudah pas kita langsung pasang. Nah, ini kabel SATA-nya. Kita klik dulu kabelnya, baru kita klik yang di hard disk-nya. Udah langsung kepasang. Kalau sudah, kita pasang kabel datanya. Nah, ini seperti yang tadi di awal saya sudah bilang ya. Ini masih ada pakai pata kabel dan floppy kabel. Kalau zaman sekarang ya, motherboard zaman sekarang itu rata-rata pakainya yang ini, yang SATA kabel seperti ini. Baik, kita langsung pasang saja dari pata. Ini yang ini, klik ini, kita tarik ke kabel yang ini ya. Jangan lupa klik, tahan, tarik, kemudian lepas. Diputar. Ini ada kayak ada apa sih, jendolannya gitu. Pasin dengan ini ya bentuknya. Klik, masuk. Nah, ini untuk kabelnya kita colokkan ke DVD room. Sama kayak tadi, kita putar-putar sampai sekiranya pas, kemudian install. Nah, untuk kabel floppy disk drive-nya kita tarik juga kayak tadi. Kita atur sampai kira-kira pas. Lihat dulu di pinnya di sini, kemudian kita pasang. Nah, kalau tidak bisa dia nggak akan mau. Kalau misalkan udah pas, dia langsung bisa masuk. Kita klik juga kabel ini, masukin ke floppy disk drive. Jangan lupa dipasin. Ini ya, lihat. Teman-teman bisa perhatikan ada yang kosong ini. Berarti posisinya seperti ini. Kita klik pasang. Lalu bagian terakhir adalah pasang SATA kabelnya. Ini untuk hard disk ya, kabel data hard disk internal. Kita putar. Bentuknya kayak gimana? Ini kayak huruf L ya. Di sini ada sedikit gitu. Nah, ini kalau sudah yakin, boleh langsung install. Sepertinya sudah selesai. Oh, satu lagi ini. Oh, ini belum. Maaf. Klik ini dulu, lalu klik di hard disk-nya. Nah, kayak tadi ini ada bentuknya L. Kita pasin. Oh, berarti L-nya ke bawah. Berarti seperti ini ya. Lalu pasang. Ini kabel kipas, kita klik juga. Ini kabel kipas yang ini ya. Kita klik dulu kabelnya, lalu di motherboardnya kita klik lagi, lalu sesuaikan dengan bentuk soketnya. Klik pasang. Nah, sudah selesai. Oke. Makanya ini dulu. Oh ya, klik dulu external cables. Jadi biar tampilnya seperti ini ya. Kita tutup dulu case-nya. Terus kita pasang baut-bautnya. Sudah selesai, sip. Lalu kita pasang kabel-kabel eksternalnya. Ini ada monitor, keyboard, mouse, USB, sama kabel Ethernet. Kita tarik, klik, kemudian tahan, kita tarik ke sini. Ini kabelnya jenis DVI ya. Kita putar saja sampai pas. Kemudian kita pasang. Kalau sudah, kita pasang keyboard, klik tahan, kemudian tarik ke atas. Ini kabel USB-nya, belum USB, ini masih PS2. Ini tipe keyboard sama mouse yang lama kayak ini. Kita atur sampai pas, kemudian kita mouse juga sama. Kita pasang. Ups, kalau tidak pas dia nggak mau ya. Nah,
kalau udah pas dia langsung bisa. Kita klik, kita pasang USB kabel. Ini USB kabelnya buat printer mungkin ya. Kita install, pasang, kemudian kabel Ethernet, putar-putar sampai pas, kemudian kita install juga. Nah ini kabel, ini antena WiFi, kita pasang juga, klik tahan, kemudian tarik ke sini, dia otomatis langsung ngepasin sendiri. Jangan lupa, biar nyala kita harus pasang kabel ini ya, kabel powernya untuk ke power supply. Jangan lupa klik tahan, tarik, kemudian ke sini, lepas. Nah ini pasin aja, udah tahu ya ini bentuknya gimana. Sip. Nah udah deh nyala. Ini biasanya kalau proses ini untuk hardware yang baru kita pasang, biasanya belum ada OS-nya ya. Kalau ini di IT Essential Virtual Desktop ini udah kayak udah langsung keinstall gitu ya si OS-nya. Oke, cukup segitu mungkin. Sudah selesai, komputer kita sudah jadi, desktop PC kita. Jadi lumayan lah kalau misalkan teman-teman di sini mau belajar seperti yang tadi saya bilang, mau belajar merakit komputer. Kira-kira basicnya seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, terus share ke teman-temannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.